Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah jama'atal jumu'ah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah. Jemaah salat Jumat yang berbahagia senantiasa, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, pada siang hari ini ada momentum peristiwa agung. Penting untuk kemudian kita introspeksi diri bagaimana terkait dengan peristiwa nuzulul Quran, merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah, tepatnya di bulan Ramadan saat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang pertama bukanlah perintah untuk menegakkan sholat, bukan juga untuk membayar zakat, bukan juga untuk kita melaksanakan puasa. Tetapi wahyu pertama adalah berupa perintah untuk membaca. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita membaca, memahami dan merenungkan ayat-ayat Allah menjadi sebuah keniscayaan dalam introspeksi diri saat ini, teringat dengan peristiwa nuzulul Quran. Ketakwaan kita ketika tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, maka akan rapuh. Ilmu tanpa membaca, maka juga tidak akan bisa tumbuh. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada potensi yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian bagaimana potensi ini bisa berkembang. Kita perlu sadar bagaimana kemudian kita punya komitmen terus belajar, membaca, memahami dan mengamalkan pengetahuan yang telah kita dapatkan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, membangun tradisi membaca. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Demikian juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Membaca realitas kehidupan. Menjadi sebuah
keniscayaan karena ini adalah merupakan isi daripada wahyu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam wahyu pertama yang disampaikan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah. Ini adalah bentuk fi'il amar, kata perintah, di mana kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril berseru supaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau membaca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaget, gemetaran pada saat menerima wahyu yang pertama ini, sampai kemudian malaikat Jibril mengulangnya 3 kali karena Rasulullah menyampaikannya, ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah 3 kali baginda Rasulullah mengikutinya dari apa yang telah dituntunkan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. 5 ayat dari surat Al-Alaq ini perintah membacanya terulang sampai 2 kali. Apa maksudnya? Ada perintah membaca terkait dengan ayat-ayat yang tertera, yang tertulis di dalam mushaf. Berikutnya juga ada perintah membaca terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya adalah ayat-ayat kauniyah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta yang berada di sekitaran kita ini adalah juga merupakan ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, di samping kita membaca Al-Quran, demikian juga kita membaca ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat kauniyah. Jemaah salat Jumat terkait dengan nuzulul Quran, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau memberikan penjelasan bahwa fase turunnya Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah fase di mana Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, Baitul Izzah, yang itu adalah sekaligus. Itu tepatnya pada malam Lailatul Qadar, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah sekaligus keseluruhan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Yang kedua adalah fase di mana dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi, disampaikan kepada baginda Rasulullah dengan waktu kurang lebih 23 tahun. Yang pertama kali disampaikan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan terakhir adalah Al-Maidah ayat 3. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat terdahulu ketika kemudian diberikan syariat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya langsung sekaligus. Tetapi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah diberikan bimbingan oleh malaikat Jibril dengan turunnya Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, sehingga kemudian memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan, mana yang lebih utama, diturunkan secara keseluruhan atau mungkin berangsur-angsur? Beliau menyampaikan Al-Quran ahsan.
Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah dengan berangsur-angsur lebih baik. Umat terdahulu karena syariatnya dengan kitab yang sekaligus, maka kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqalu sami'na wa asoina. Mereka menyatakan kami mendengar, wa asoina, tetapi kami bermaksiat, kami membangkang. Kita sebagai umat Islam, Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sehingga kemudian harapan kita sebagaimana diabadikan oleh Allah, qalu sami'na wa ata'na. Kita semua berikrar, kita semua menyatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau belajar, maka kita akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki akan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya terhadap agama. Permasalahannya hadirin, bagaimana dengan kita, bagaimana belajar kita? Apakah ketika kita belajar itu hanya sampai pada bangku sekolah saja? Ini kadang-kadang kita terkecoh. Ya sudahlah, kita sudah selesai perguruan tinggi, selesai begitu ya. Apalagi yang nggak sampai perguruan tinggi, sampai di SMA, madrasah aliyah, lalu kemudian belajarnya selesai. Ternyata belajar itu tidak demikian. Ajaran agama kita, bagaimana kemudian kita harus belajar, ternyata belajar itu sepanjang hayat. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai kemudian kita masuk ke liang lahat. Ini penjelasan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita umat Islam ingin bangkit, tidak ada jalan lain kecuali harus kemudian kita meningkatkan belajar kita. Jika ingin bangkit, bukan sekedar banyaknya umat Islam, jumlahnya semakin banyak, tetapi kualitas ilmu dan kesadaran dalam menjalani kehidupan ini menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, peradaban besar tidak dibangun dengan kebisingan, tetapi dengan pemikiran, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan pencerahan. Mari kembali pada Iqra, membaca, memahami, mengamalkan, membangun peradaban. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari terus semangat untuk belajar. Kajian-kajian kita ikuti, walaupun kemudian kita orang dewasa, walaupun kita sudah sepuh sekalipun, mari terus kita kemudian berzikir, kemudian kita belajar. Dengan kita berzikir, dengan kita belajar, kita mengamalkan perintah dari wahyu yang pertama, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah siang hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa rabbina Mustafa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مبارك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.